Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan asam basa, khusus bagian indikator asam basa, dan memperkirakan nilai pH dari hasil pengamatan. Bisa kita lihat di sini, indikator asam basa adalah zat yang dapat berbeda warna jika berada dalam lingkungan asam atau lingkungan basa. Misalkan ada suatu indikator A, kemudian dalam suasana asam ini akan memberikan warna merah, sedangkan dalam lingkungan basa ini akan memberikan warna hijau. Jadi seperti itu ya, indikator asam basa ini akan menunjukkan warna yang berbeda dalam lingkungan asam ataupun basa. Kemudian indikator asam basa itu ada indikator alami, di mana indikator alami ini bisa kita peroleh dari bahan-bahan yang ada di alam. Kemudian bisa kita lihat di sini, indikator alami, kemudian warna indikatornya, kemudian perubahan warna dalam larutan. Larutan air suling ini menunjukkan sifat netral, sedangkan larutan cuka ini menunjukkan sifat asam, kemudian air kapur ini menunjukkan sifat basa. Bisa kita lihat di sini, bunga sepatu, warna indikatornya merah, kemudian dalam larutan air suling, ini tetap warna merah, kemudian dalam larutan cuka, ini menunjukkan warna merah, kemudian dalam larutan air kapur, ini menunjukkan warna hijau. Bisa dilihat di sini, ini menunjukkan warna yang berbeda dalam lingkungan asam atau lingkungan basa. Sehingga di sini bunga sepatu, ini bisa bertindak sebagai indikator. Kemudian untuk yang lainnya, bisa kita lihat di sini, ini menunjukkan warna yang berbeda dalam lingkungan asam maupun lingkungan basa. Sehingga di sini, ekstrak dari bahan alami ini bisa bertindak sebagai indikator, karena dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, indikator buatan, yaitu ada kertas lakmus dan larutan indikator. Kemudian, kertas lakmus yang sering digunakan yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian bisa kita lihat di sini, sifat asam ini akan memerahkan lakmus biru. Bisa kita lihat di sini, terdapat suatu larutan, kemudian kita masukkan kertas lakmus biru, kemudian setelah beberapa saat, kertas lakmus tersebut berubah warna menjadi merah, sehingga pada larutan ini bersifat asam. Ataupun di sini awalnya menggunakan kertas lakmus merah, kemudian dicelupkan ke dalam suatu larutan, kemudian setelah beberapa saat, kertas lakmusnya tetap berwarna merah, ini menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. Kemudian yang kedua, sifat basa, ini akan membirukan lakmus merah. Bisa kita lihat di sini, dalam suatu larutan, dicelupkan kertas lakmus biru, kemudian setelah beberapa saat, kertas lakmusnya tetap biru, ini menunjukkan bahwa larutannya bersifat basa. Kemudian, ketika menggunakan kertas lakmus merah, kemudian setelah beberapa saat, kertas lakmusnya berubah menjadi warna biru, ini menunjukkan bahwa larutan bersifat basa. Kemudian, ketika larutan itu bersifat netral, maka di sini, ketika suatu larutan dicelupkan dengan lakmus biru ataupun lakmus merah, maka di sini setelah beberapa saat, kertas lakmusnya tetap, ini menunjukkan bahwa larutan bersifat netral. Jadi seperti itu indikator buatan dari kertas lakmus. Selanjutnya, indikator buatan dari larutan indikator. Bisa kita lihat di sini pada tabel larutan indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia. Yang pertama fenolftalin atau PP. Ketika dalam asam, ini menunjukkan tidak berwarna. Kemudian dalam basa, ini menunjukkan warna merah ungu. Kemudian indikator metil merah atau MM, warna dalam asam ini menunjukkan warna merah, kemudian basa ini menunjukkan warna kuning. Kemudian metil jingga, warna dalam asam ini menunjukkan merah, warna dalam basa ini menunjukkan jingga kuning. Kemudian yang keempat, bromtimol biru atau BTB, dalam asam ini menunjukkan warna kuning, dalam basa ini menunjukkan warna biru. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal, larutan berikut yang memerahkan kertas lakmus biru adalah, ingat, yang memerahkan kertas lakmus biru itu larutan yang bersifat asam. Kita lihat yang A,
Kalium hidroksida atau KOH ini merupakan senyawa basa. Kemudian yang B, natrium klorida, NaCl, ini merupakan suatu garam, ini bersifat netral. Kemudian yang C, barium sulfat, BaSO4, ini merupakan suatu garam, ini bersifat netral. Kemudian yang D, asam klorida atau HCl, ini merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian yang E, natrium nitrat atau NaNO3, ini merupakan suatu garam yang bersifat netral. Sehingga di sini yang memerahkan kertas lakmus yaitu yang bersifat asam, yaitu HCl atau asam klorida. Sehingga jawabannya yang D. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan larutan yang bersifat basa dari hasil percobaan dengan menggunakan kertas lakmus. Yang ditanya di sini adalah larutan yang bersifat basa. Ingat, larutan yang bersifat basa yaitu yang membirukan kertas lakmus merah. Sehingga di sini kita cari larutan yang membirukan lakmus. Kita lihat pada larutan yang pertama, lakmus merah ini tetap warna merah. Kemudian lakmus biru ini berwarna merah, artinya pada larutan pertama ini menunjukkan sifat asam. Kemudian larutan yang kedua, lakmus merah berwarna biru, lakmus biru berwarna biru. Bisa dilihat di sini, pada lakmus merah ini menunjukkan perubahan warna, yaitu berubah menjadi biru. Artinya ini menunjukkan sifat basa. Kemudian larutan yang ketiga, lakmus merah, ini warna merah. Kemudian pada lakmus biru, ini menunjukkan warna merah. Artinya pada larutan ketiga, ini memerahkan lakmus biru ya. Sehingga pada larutan ketiga, ini bersifat asam. Kemudian pada larutan yang keempat, pada lakmus merah, ini warna merah. Kemudian lakmus biru, ini warna biru. Bisa dilihat di sini. Ini menunjukkan tetap ya, tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus merah maupun lakmus biru. Sehingga pada larutan yang keempat, ini bersifat netral. Kemudian larutan yang kelima, pada lakmus merah, ini warna biru. Pada lakmus biru, ini warna biru. Bisa dilihat di sini, pada lakmus merah, ini terjadi perubahan warna, yaitu membirukan lakmus merah ya. Sehingga pada larutan kelima, ini bersifat basa. Kemudian larutan yang keenam, lakmus merah ini memberikan warna merah, lakmus biru ini memberikan warna merah. Bisa dilihat di sini terjadi perubahan warna pada lakmus biru, yaitu menjadi merah, sehingga di sini pada larutan yang keenam itu memerahkan lakmus biru, maka pada larutan 6 ini bersifat asam. Jadi, larutan yang bersifat basa adalah larutan 2 dan larutan 5. Jadi seperti itu jawabannya ya. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Diketahui trayek pH berbagai indikator sebagai berikut ini. Kemudian di sini menunjukkan rentang pH dan warnanya. Kemudian di sini hasil pengujian larutan sampel dengan indikator metil merah ini berwarna kuning, metil jingga ini berwarna kuning, bromtimol biru ini berwarna biru, fenolftalin ini tidak berwarna. Pada hasil pengujian tersebut, disimpulkan pH sampel tersebut adalah, bisa kita lihat di sini langkahnya, tentukan rentang pH dari hasil setiap indikator. Bisa kita tulis di sini langkah pertama, pada indikator metil merah, bisa kita tulis di sini indikator metil merah, MM, ini menunjukkan warna kuning. Warna kuning bisa dilihat di sini. Warna kuning di sini menunjukkan pH-nya lebih dari sama dengan 6,3. Kemudian indikator metil jingga, kita tulis di sini Mj. Ini menunjukkan warna kuning. Warna kuning di sini menunjukkan nilai pH-nya lebih dari sama dengan 4,0. Kemudian pada indikator bromtimol biru, kita tulis di sini BTB. Ini menunjukkan warna biru. Warna biru artinya di sini nilai pH-nya lebih dari sama dengan 7,6.
Kemudian pada indikator fenolftalin, kita tulis di sini PP. Ini menunjukkan tidak berwarna. Artinya di sini nilai pH-nya kurang dari sama dengan 8,3. Kemudian di sini langkah kedua, buat garis pH seperti ini ya, seperti garis bilangan. Kemudian kita lihat di sini indikator MM lebih dari sama dengan 6,3, artinya ini ke kanan ya. Kemudian MJ lebih dari sama dengan 4,0, ini juga ke kanan ya. Kemudian BTB lebih dari sama dengan 7,6, ini juga ke kanan. Kemudian PP kurang dari sama dengan 8,3, ini ke kiri. Selanjutnya bisa kita lihat di sini langkah ketiga, arsir yang mengenai semua indikator. Maka di sini bisa kita arsir yang mengenai semua indikator, yaitu ada di daerah 7,6 sampai 8,3. Ini langkah ketiga kita tulis di sini ya. Sehingga bisa kita peroleh di sini nilai pH-nya kurang dari sama dengan 8,3, lebih dari sama dengan 7,6. Jadi seperti itu untuk materi indikator asam basa dan memperkirakan nilai pH dari hasil pengamatan. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.